Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Holifatul Mutmainah dengan NIM 22I10003. Di sini saya akan menjelaskan hasil review saya tentang mencapai Indonesia Merdeka untuk melengkapi tugas kajian pemikiran kebangsaan Indonesia. Mencapai Indonesia Merdeka. Profesor Fett pernah berkata bahwa sebenarnya Indonesia tidak pernah merdeka dari zaman purbakala sampai sekarang, dari zaman ribuan tahun sampai sekarang, dari zaman Hindu sampai sekarang. Maka menurut profesor itu, Indonesia senantiasa menjadi negeri jajahan, mula-mula jajahan Hindu, kemudian jajahan Belanda. Pendapat kita ialah bahwa profesor yang pandai itu, yang memang menjadi salah satu datuknya penyelidikan riwayat kita, kali ini salah raba. Ia lupa bahwa ada perbedaan yang dalam sekali antara hakikatnya zaman Hindu dan hakikatnya zaman sekarang. Ia lupa bahwa zaman Hindu itu tidak terutama sekali berarti suatu pengukuhan oleh kekuasaan Hindu, yakni tidak terutama sekali berarti suatu usurpasi dari pihak Hindu di atas pundaknya pihak Indonesia. Ia lupa bahwa di dalam zaman Hindu itu Indonesia sebenarnya adalah merdeka terhadap pada Hindustan. Sekarang, di dalam zaman sekarang, Indonesia adalah tidak merdeka terhadap pada negeri Belanda. Marahin Indonesia tidak pernah merdeka. Marahin Indonesia sebagai rakyat Marahin di seluruh dunia sampai kini belum pernah merdeka. Marahin Indonesia itu di zaman Hindu tatkala negeri Indonesia bernama Merdeka dari Hindustan adalah diperintah oleh raja-raja secara feodalisme. Mereka hanya menjadi perkakas saja dari raja-raja itu dengan segala bala keningratannya. Mereka tidak mempunyai hak menentukan sendiri putih hitam nasibnya. Mereka senantiasa ditindas oleh kaum atasan daripada masyarakat Indonesia itu. Sebagaimana kaum Marahin di mana-mana negeri di muka bumi di zaman feodalisme juga menderita nasib tertindas dan terkungkung. Masyarakat Indonesia pada waktu itu adalah suatu masyarakat intransformati, yakni suatu masyarakat yang sedang asik berganti bulu. Feodalisme kuno, yang terutama sekali feodalismenya Brahmanisme, yang tidak memberi jalan sedikit pun juga pada rasa kepribadian, yang menganggap raja beserta bala keningratannya sebagai titisan dewa dan menganggap raja sebagai perkakas melulu daripada titisan dewa itu. Feodalisme kuno itu dengan perlahan didesak oleh feodalisme baru. Feodalismenya keislaman yang sedikit lebih demokratis dan sedikit lebih memberi jalan pada rasa kepribadian. Indonesia hanya menjadi tempat pengambilan pala, cengkeh, merica, kayu manis, atau nila. Tetapi kini juga menjadi pasar perjualan barang-barang keluarannya kepribadian negeri asing, juga menjadi tempat penanaman modal asing yang di negeri asing sendiri sudah kehabisan tempat. Indonesia merdeka suatu jembatan. Bentukan alias konstruksi. Bentukan yang pertama ialah sebagai sudah saya kemukakan bahwa maksud pergerakan kita haruslah suatu masyarakat yang adil dan sempurna, yang tidak ada tindasan dan hisapan, yang tidak ada kapitalisme dan imperialisme. Kita bergerak, begitulah tadi juga sudah saya katakan, tidak karena ideal yang ngalamun, tetapi karena kita ingin perbaikan nasib. Indonesia sempurna itu juga hanyalah bisa didirikan oleh Marahin Indonesia.
bila mana marhen adalah keleluasa mendirikannya, tidak terikat oleh ini, tidak terikat oleh itu, yakni bila mana marhen dan tidak pihak lain mempunyai kemerdekaan gerak bangkit yang tak terhalang oleh karena itu, maka marhen tidak saja harus mengikhtiarkan Indonesia merdeka, tidak saja harus mengikhtiarkan kemerdekaan nasional, tetapi juga harus menjaga yang di dalam kemerdekaan nasional itu. Kaum marhenlah yang memegang kekuasaan dan bukan kaum borjuis Indonesia, bukan kaum ningrat Indonesia, bukan kaum musuh marhen bangsa Indonesia yang lain-lain. Indonesia merdeka bagi marhen menentukan hidup kemanusiaan yang demikian itu. Indonesia merdeka sebagian saya katakan di atas adalah menjanjikan tetapi belum pasti menentukan bagi marhen hidup kemanusiaan yang demikian itu. Perjanjian itu barulah menjadi ketentuan kalau marhen mulai sekarang sudah awas dan waspada, sadar dan prayitna menjaga pergerakannya dan menyaring-nyaring maksud pergerakannya itu. Jangan sampai kemasukan zat-zat yang sebenarnya racun bagi marhen dan merusak pada marhen. Perjanjian itu barulah menjadi ketentuan kalau marhen dari sekarang sudah seinsaf-insafnya bahwa Indonesia merdeka hanyalah suatu jembatan, sekalipun suatu jembatan emas yang harus dilalui dengan segala keawasan dan keprayitnaan. Jangan sampai di atas jembatan itu kereta kemenangan dikusiri oleh orang lain selain marhen sekarang. Kami pun kemerdekaan, majulah ke muka, susunlah pergerakanmu menurut garis-garis yang saya guratkan di dalam risalah ini. Haibatkanlah partainya marhen agar supaya menjadi partai pelopornya massa. Hidupkanlah semua semangat yang ada di dalam dadamu. Haibatkanlah semua kecakapan mengorganisasi yang ada di dalam tubuhmu. Haibatkanlah semua keberanian benteng yang ada di dalam nyawamu. Tumpahkanlah semangat dan kecakapan mengorganisasi dan keberanian benteng itu ke dalam tubuhnya partai. Tumpahkanlah ke kaki itu ke dalam badannya massa, agar supaya massa seolah oleh titisan kembali oleh segala kelaki-lakiannya dari zaman sedia kala pula oleh lelaki-laki baru daripada modern masa aksi. Kamu kampiun-kampiunnya pena, gerakanlah penamu setajam undung jemparingnya Rama. Kamu kampiun-kampiun organisator, susunlah bentengnya harapan rakyat menjadi benteng yang menahan gempa. Kamu kampiun-kampiunnya mimbar, dengungkanlah suara bentengmu hingga menggetarkan udara. Tumpahkanlah segenap jiwa ragamu ke dalam partainya massa. Tumpahkanlah segenap jasmani dan rohanimu ke dalam perjodohannya massa. Tumpahkanlah segenap nyawamu menjadi api kesadaran dan api kemauan massa. Hidupkanlah masa aksi untuk mencapai Indonesia merdeka. Sekian hasil review dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.